Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id qiyam. Iqra'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ijlis. Baik, alhamdulillah setelah berdoa semoga apa yang kita doakan berkah dalam belajar. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Apa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi Arifin yang mau berdoa ya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Arifin kita berdoa. Ya Pak, sama-sama. Gimana kita hadir semua? Hadir semua tuh? Hadir semua, Pak. Hadir. Oke, materi kita pada hari ini yaitu mengenai adab seorang muslim kepada orang tua dan juga guru. Oke, Bapak akan mengulang dulu materi kita yang pertemuan kemarin ya. Kayaknya udah ada yang lupa atau masih ingat nih. Bapak fungsi dulu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar nih akhlak tercela. Akhlak tercela yang kita pelajari ada 4: anania, ghadab, putus asa dan juga tamak. Ini Bapak kasih pertanyaan, siapa yang cepat nanti jawab ya. Seseorang yang sering marah itu disebut dengan Saya Pak, Pak. ya betul. Kemudian jika kita mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan atau mempertimbangkan orang lain disebut dengan, ayo siapa yang tahu? Nah betul. Anaknya, Pak. Ya betul. Nah Bapak rasa Anda semua sudah paham ya yang kita pelajari minggu kemarin mengenai akhlak tercela. Langsung saja kita masuk kepada materi kita hari ini, adab seorang muslim kepada kedua orang tua dan juga guru. Bapak akan menyampaikan dulu bagaimana tujuan pencapaian belajar kita. Nanti kita di dalam belajar ada mengenal pengertian, bagaimana ada kepada orang tua dan juga guru, dan juga dampak positif yang diberikan setelah anak-anak Bapak nanti berbuat baik, beradab kepada orang tua dan juga guru. Sebelumnya Bapak tanya nih, Anda semuanya di sini kan menjadi orang tua. Iya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya di sini kan, apakah sudah beradab atau belum? Jika memang belum, Bapak kira rasanya cukup nanti materi ini diterapkan bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada gurunya. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian dari orang tua itu sendiri dan juga nanti guru. Orang tua yaitu orang yang telah melahirkan kita. Ya boleh dicatat kepada pendengar Bapak. Ini nanti Bapak jadikan juga sebagai sumber ujiannya. Lalu mana bukunya? Bentar, Pak. Ya. Bersama boleh lagi ya tinggal buku. Nggak boleh lagi pinjam buku teman. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan di awal pengertian orang tua. Orang tua orang yang telah melahirkan kita, dialah yang merawat kita, membesarkan kita dan juga memenuhi perkembangan emosional kita dan juga nantinya di saat kita memerlukan pendidikan dialah yang mematakan. Begitu ya pengertian orang tua ya. Bapak rasa cukup untuk mengerti orang tua. Kemudian pengertian guru nih. Kalau yang di depan ini atau Bapak disebut dengan guru ya. Kalau guru itu orang yang bertugas untuk mendidik anak murid ataupun orang lain, nantinya berguna untuk perubahan pengetahuan dia dan juga tata perilaku dia. Di sini Bapak tekankan lagi, guru yang mengajarkan kita pengetahuan itu tidak hanya sebagian itu dalam lingkup guru, tetapi guru itu juga bisa dikatakan orang yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, itu juga
juga kita katakan sebagai guru, seperti kiai ataupun ulama ataupun orang yang mengajarkan kita mengenai satu hal. Kemudian nih Bapak lanjut saja kepada bagaimana adab terhadap orang tua. Kenapa kita harus penting hormat kepada kedua orang tua? Ada yang tahu nggak mengapa kita harus penting hormat dan juga menghargai kedua orang tua? Kenapa? Karena orang tua atau ibu suka melahirkan kita. Ya betul. Nah, ada 5 sini Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, adab kita kepada orang tua. Yang pertama itu ada kita harus mencintai dan juga sayang kepada kedua orang tua. Kita kan mengetahui nih, orang tua telah melahirkan kita, membesarkan kita, menafkahi kita. Masa ya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua? Karena ridho Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Lanjut, yang kedua yaitu kita harus menaati perintahnya. Misalnya nanti satu ataupun anak bapak disuruh sekolah, namun dia malas sekolah, dia beralasan pura-pura sakit. Tetapi itu dikatakan tidak berbakti kepada kedua orang tua. Harusnya anak bapak menaati apa yang dibilangnya, karena tidak mungkin orang tua tersebut menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Yang ketiga, kita harus menanggung dan juga menafkahi kedua orang tua tersebut. Yang ketiga ini, tidak mungkin orang tua tersebut kan selalu muda, selalu bisa menanggung dirinya. Oleh karena itu di saat lanjutnya lagi usia, maka kerjanya anak-anak bapak lah nanti yang mengurus kedua orang tua tersebut, menanggungnya dia lagi sakit, merawatnya dia lagi sakit, ataupun memberikan kebutuhan makan dan juga sebagainya. Itu kewajiban anak-anak bapak. Kemudian yang keempat, menjaga perasaan kedua orang tua kita. Itu penting bagi anak-anak bapak, apalagi menjaga perasaan seorang ibu. Berbicaralah bagaimana kata tersebut yang keluar sesuai dengan tempatnya, tidak boleh sebagaimana yang kita ketahui di dalam Quran surah Al-Isra itu kan tidak boleh mengatakan itu menjadi rujukan kita untuk tidak melawan kepada kedua orang tua. Nah, yang kelima yaitu jangan sesekali anak bapak nanti memanggil kedua orang tua tersebut dengan nama. Ada pergaulan, ada sebuah keluarga yang terlalu dekat dia dengan orang tuanya, dia panggil namanya bapaknya namanya Budi. Budi mau kemana? Tidak boleh begitu ya. Kita diajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian lanjut kita kepada guru. Yang pertama nih, guru kan sudah memberikan pengetahuan, mendidik kita, baik dari segi pengetahuan maupun karakteristik kita nantinya. Tentunya kita harus yang pertama itu menghormati dan juga menghargai guru. Karena anak-anak bapak kalau sudah menghargai guru, insya Allah apapun ilmu yang sulit tersebut mudah anak-anak bapak dapatkan. Ataupun sekaligus ilmu tersebut anak bapak rasanya tidak bisa mengerti, tetapi karena menghargai tersebut nantinya timbul rasa kemudahan dalam tersebut. Kemudian yang kedua, jika nanti anak bapak kalau terhadap guru ini tidak boleh mencari-cari kesalahan guru tersebut, walaupun dia memiliki kesalahan yang fatal. Misal gurunya suka pemarah ataupun suka mencubit, jangan sampai anak-anak bapak berpikiran bahwa mencubitnya guru tersebut karena jahat, karena tidak sayang. Itu karena demi kebaikan anak-anak bapak semuanya. Yang ketiga, anak-anak bapak tidak boleh menghibahkan guru. Ada guru yang mungkin dia sifatnya kayak suka ngomel-ngomel ataupun suka marah-marah, tidak boleh menghibahkan di belakang. Karena harusnya kita berbakti pertama kepada orang tua dan juga kepada guru yang nantinya memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Yang kelima, kita harus sebagai seorang anak tersebut mempraktikkan ilmu yang diajarkan kepada kita dari guru tersebut. Misalnya anak-anak bapak diajarkan jujur, anak bapak harus menerapkan itu jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai jujur itu hanya berada di kertas yang anak bapak tulis ataupun buku
dijadikan sebagai sumber. Nah, kemudian nanti kita kepada pokok kita pembahasan yang keempat, bagaimana dampak positif jika anak-anak Bapak semuanya telah beradab ataupun berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada guru. Yang pertama ada jika kita berbakti kepada orang tua, yang pertama nih, catat, jadi kita dapat meningkatkan pendidikan lewat dari hubungan baik anak-anak tersebut kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak-anak Bapak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, otomatis dapat orang tua tersebut nantinya mengembangkan yang namanya kemana anak harus disekolahkan, bagaimana kebiasaan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mempererat hubungan dengan anak. Ini juga bertujuan nantinya jika anak-anak Bapak ada kesusahan mengenai satu pelajaran ataupun kehidupan anak Bapak di sekolah, itu nanti bisa kita curhatkan semuanya kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga yaitu memudahkan akses informasi. Di sini jika anak Bapak kayak ibaratnya di begini di sekolah, karena memiliki hubungan yang baik, anak Bapak bisa menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua. Kemudian yang keempat, dapat mengurangi stres. Anak Bapak kan sekarang nih lagi berusia remaja, duduk di kelas 8, otomatis banyak tantangan selanjutnya yang akan ditemui, kayak ibarat masalah percintaan ataupun masalah kehidupan ataupun masalah tentang pertemanan. Itu bisa dicurhatkan kepada kedua orang tua. Itu dapat mengurangi stres yang anak-anak Bapak nanti rasakan. Kemudian yang kelima, bagaimana dampak positif kita telah berbakti kepada kedua orang tua ini, yaitu dapatnya orang tua tersebut memahami keterlibatan kita di dalam dunia. Misalnya anak Bapak dari kecil sampai remaja, dewasa, itu kalau jika kita memiliki hubungan yang baik, itu akan dibimbing. Insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh. Nah, kemudian yang terakhir nih, mengenai adab terhadap guru, lalu berdampak positif. Yang pertama, jika anak-anak Bapak sudah berbakti kepada guru, lalu anak-anak Bapak nantinya akan memudahkan informasi mengenai sumber belajar. Informasi sumber belajar ini, misalnya anak Bapak ragu mengenai pelajaran, bisa tanyakan langsung kepada Bapak jika memiliki hubungan yang baik. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan efisien mengajar bagi Bapak maupun belajar bagi anak-anak Bapak. Kenapa begitu? Karena adanya hubungan tersebut begitu penting. Tidak mungkin rasanya Bapak menjelaskan sendiri tanpa adanya kalian, dan juga tidak mungkin kalian belajar tanpa adanya Bapak. Dan kalau yang ketiga ini, anak-anak Bapak kalau memiliki hubungan yang baik, misalnya Arifin ini sukanya main bola, nah bisa mengembangkan tuh hobi bola tersebut melalui hubungan dan juga koneksi ataupun komunikasi yang baik dengan guru tersebut. Kalau satu nantinya suka mapel pelajaran IPA atau IPS, rajin dia belajar, kemudian belajar tinggi nilainya, konfirmasi dengan Bapak. Nah, lalu Bapak dapat menyalurkan kepada yang namanya kayak perlombaan, olimpiade dan sebagainya. Yang keempat yaitu dapat memudahkan komunikasi dengan orang tua. Kalau anak Bapak sudah memiliki hubungan yang baik dengan Bapak, otomatis Bapak juga nantinya hubungan baik pula dengan orang tua Anda semuanya. Misalnya Bapak konsultasi mengenai bagaimana Anda ini di rumah. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, jika sudah berbuat baik kepada guru, dapat memberikan motivasi bagi anak-anak dari Bapak, kemudian meningkatkan pembelajaran tersebut sampai kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, setelah panjang lebar Bapak mengenai penjelasan materi tersebut, seperti janji Bapak di awal tadi ataupun sebelumnya, seperti yang kita lakukan juga, secara pertemuan Bapak akan menanya mengenai pemahaman dari materi yang telah Bapak jelaskan. Pertanyaan ini akan Bapak jadikan
sebagai nilai nantinya di ujian sebagai nilai tambahan ya. Kita aktif bertanya. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Siapa? Nah ya, satu. Karena orang tua ibu misalnya ibu Ya. yang melahirkan merawat kita. Kalau ayah nyari duit untuk kita sekolah dan makan. Nah ya betul. Kemudian bapak tandanya satu melakukan. Ya Pak. Kemudian guru lagi, mengapa kita harus menghargai dan menghormati guru? Ayo, Saya Pak, ayo, Arifin. supaya ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut menjadi berkah Pak. Iya, benar sekali. Nah, bapak rasa ini sudah bisa bagus nilainya nanti di penerimaan lapor nanti. Oke, bapak sedikit memberikan sebuah penekanan bahwa adab kepada orang tua dan juga guru ini begitu penting ya. Anak-anak terapkan. Jika memangnya belum, marilah berusaha untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tentunya ini juga berguna bagi kita, kita sebagai orang tua ataupun jika kita diberi rezeki menjadi seorang guru. Oh ya, mengenai materi tersebut sekian untuk pertemuan sekarang, dan juga nanti juga diulang-ulang ya mengenai materi kita di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah.